Untuk itu teman-teman sekalian, apabila Anda ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana mengatasi ambeien, tetaplah stay di channel ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mastang Semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Mastang Semesta. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan berkat bantuan Anda, channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk video kali ini, teman-teman sekalian, saya akan memberikan tips bagaimana mengatasi penyakit ambeien ya. Teman-teman sekalian, penyakit ambeien banyak diderita oleh orang-orang yang pernah mengalami sembelit. Yang kedua, penderita ambeien banyak diderita oleh orang-orang yang trauma pada saat melahirkannya. Yang ketiga, banyak penderita ambeien yang disebabkan saya lihat oleh adanya gangguan di lambungnya, atau misalnya ada maakut ya, sehingga makanan tidak bisa diproses secara sempurna sehingga terlalu sulit untuk BAB, dan dampaknya terjadilah sembelit, dan pada saat dipaksakan untuk keluar maka bisa saja terjadi pelebaran di pembuluh darah vena. Pada saat terjadi pelebaran di pembuluh darah vena, di situ biasa terjadi peradangan ya, dan terjadilah kasus ambeien. Ambeien ini ada yang ambeien dalam dan ada ambeien luar ya teman-teman sekalian. Tapi pada dasarnya semua jenisnya sama, adalah terjadi pembengkakan di pembuluh darah vena. Dan bukan hanya terjadi pembengkakan teman-teman sekalian, ada yang terjadi peradangan. Ya, untuk Anda yang baru stay di channel ini, teman-teman sekalian, kunjungi juga konten-konten saya yang kurang lebih 90 konten ya. Bisa saja di antara konten-konten tersebut ada yang bermanfaat untuk Anda, teman-teman sekalian. Kembali ke ambeien ya teman-teman sekalian. Salah satu pemicu kambuhnya kembali ambeien ya teman-teman sekalian karena faktor makanan ya. Makanan yang penderita konsumsi terlalu berat ya, atau misalnya terlalu keras, sehingga lambung susah untuk memproses makanan itu dan dibuang ke usus dan susah untuk BAB ya. Teman-teman sekalian, ada baiknya penderita-penderita ambeien, hemoroid, atau misalnya wasir ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih ringan ya, lebih banyak berserat ya, daripada mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji, minim terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan teman-teman sekalian. Yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan para penderita ambeien pada saat BAB, jangan berlama-lama di kamar mandi ya, di kamar kecil maksudnya. Karena semakin lama Anda jongkok, semakin lama Anda duduk, maka tekanan pembuluh darah di bagian anus semakin besar. Dan dampaknya ambeien akan mengintip lagi teman-teman sekalian. Ada hal-hal yang harus Anda lakukan apabila misalnya ambeien itu keluar, dan usahakan pada saat keluar, usahakan untuk kasih masuk kembali sehingga tidak keluar lagi yang bisa mengganggu pada saat terjadi gesekan-gesekan ya dengan pakaian dalam Anda, teman-teman sekalian. Untuk para penderita ambeien, saya menemukan orang-orang yang penderita ambeien banyak kecemasan ya, terlalu banyak kecemasan di dalam kehidupannya, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan lain sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi penyakit-penyakit yang Anda derita ya. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan di dalam setiap penderita bukan hanya diderita oleh orang-orang yang mengalami ambeien ya, tapi saya banyak menemukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan di saluran pencernaan, mulai dari penyakit lambung dan penyakit ginjal dan penyakit wasir. Saya kurang tahu teman-teman sekalian, apakah memang ada hubungannya atau ada kolerasinya yang seperti itu. Saya kurang tahu teman-teman, apakah memang ada hubungannya atau tidak antara kecemasan dengan penyakit-penyakit organ pencernaan ya. Apakah ada hubungannya atau tidak? Yang jelas, penemuan-penemuan di lapangan, saya banyak menemukan orang-orang yang menderita penyakit seperti itu, organ di pencernaan mengalami kecemasan yang berlebihan. Teman-teman sekalian, terus metode pengobatannya bagaimana? Ambeien, wasir, atau hemoroid
ada baiknya mencoba kunir putih atau kunyit putih untuk Anda mengkonsumsi. Kemarin waktu saya jual obat kunir putih yang untuk kanker, untuk peradangan, ternyata banyak testimoni-testimoni yang saya dapatkan dari penderita wasir ya, atau ambeien. Banyak yang merasakan manfaatnya di situ teman-teman sekalian. Ternyata kunir putih itu bisa mengatasi peradangan. Rata-rata ambeien kan peradangan teman-teman sekalian. Ada luka di sana dan senantiasa mengeluarkan darah ya. Ternyata herbal kunir putih bisa mengatasi peradangan yang ada pada penderita ambeien. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Anda ada baiknya mencoba melakukan konsumsi kunir putih atau kunyit putih untuk mengatasi ambeien para penderitanya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda teman-teman sekalian dan bisa bernilai ibadah bagi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dibantu like dan share dan subscribe ya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.